Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bicara Kampus. Selamat malam teman-teman semua. Saya di sini Terawan Saputra, the one and only host dari Bicara Kampus. Pada malam hari ini kita kedatangan salah satu wonderkid Indonesia yang akhir-akhir ini namanya ataupun wajahnya sering muncul baik itu di media sosial ataupun di televisi. Ada beberapa bahasan-bahasan yang kemudian diangkat sekaligus beliau sebagai pembicara yang kuat mungkin semoga pada malam hari ini teman-teman semua kita akan sedikit mengulik sebenarnya Bang Faldo ini baik perspektif politik ataupun perspektif beliau secara pribadi tentang bagaimana Indonesia sekarang. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, Bro Tera. Alhamdulillah. Bang Faldo, Ya. di media sosial Bang Faldo salah satu wonderkid, salah satu anak muda yang terjun di politik yang itu kayaknya. yang sangat kuat ya di media sosial. Setiap jam 8 malam masih Bang live. Yang mana nih live? Oh, udah lama saya tinggalin, kayaknya semua orang ngikutin. Asik, enggak deng. Karena udah banyak banget Tera, jadinya saya lagi mencoba eksperimen yang lain nih. Bang, saya secara pribadi nih dan tim Bicara Kampus dan semoga teman-teman di luar sana, para viewers juga bisa mendapat insight yang baru dari Abang pada malam hari ini. Karena kami datang dengan otak yang kosong nih Bang, pengen diisi. Oh jangan bro, hati-hati, otak itu karunia bro, jangan dikosongin. Oke Bang, ini kan lu sebagai seorang mahasiswa fisika nih, yang aktivitas kampusnya dimulai menjadi seorang aktivis ya, dimulai dari dakwah kampus, kemudian ketua BEM UI, ketua PPI UK gitu. Yang jadi turning point lo untuk hadir di politik Indonesia atau terjun di politik Indonesia itu apa sih Bang? Keresahan apa yang buat lo terjun? Karena lo juga bisnismen kan? Ya. Sebenarnya sih kalau diceritain semuanya mungkin sampai subuh ini podcast Botera ya. Ya Karena Bang. kan memang ya gue yakin setiap orang itu punya perjalanan hidupnya masing-masing lah. Tapi memang yang menjadi turning point-nya itu kalau ditarik lebih jauh itu adalah ketika menjadi ketua BEM UI sebenarnya. Ketika itu gue juga entah kenapa ya Allah itu ngasih amanah itu waktu itu. Mungkin memang karena pengen mendidik dan mendadak gua gitu loh untuk menjadi lebih apa ya, lebih matang gitu dalam menjalani kehidupannya. Dan pada akhirnya itulah yang membuat gua sampai hari ini menurut gua ya, sekali lagi gua nggak bisa bohong untuk sebuah berkah itu gitu loh. Kalau dilihat banyak bro orang yang jadi ketua BEM itu banyak banget. Setiap tahun itu ada, setiap kampus itu satu gitu, dan semuanya itu punya cerita perjuangan dan kemenangan masing-masing gitu. Tapi kan yang paling penting dalam setiap proses itu adalah gimana lu menjadikan itu sebagai momen dan sebuah kesempatan yang tidak hanya untuk diri lu gitu, tapi untuk mengasah lu punya jiwa atau pikiran atau mental bahkan dalam derajat tertentu untuk do something for the public, untuk orang lain. Ya kalau skalanya kampus ya mahasiswa UI, kalau PPI berarti WNI di Inggris, atau at least secara lebih khusus itu mahasiswa di Indonesia di Inggris gitu loh. Alih-alih hanya menikmati lu punya posisi itu untuk CV lu gitu loh. Karena kalau untuk CV itu sebenarnya ya udahlah gitu. Kadang-kadang gue ngelihat juga orang bisa ngaku aja ketua BEM UI, nggak dicek juga gitu loh. Dalam derajat tertentu ya gitu. Karena kan apalagi peer to peer gitu loh. Nah tapi yang paling penting itu gue kira gitu. Lu pengen bikin sejarah kayak apa, lu pengen bikin cerita kayak apa, lu bikin kerjaan kayak apa. Nah itulah yang akan membuat lu
punya sejarah gitu. Karena ini kayak hidup juga sih, Tera gitu loh. Lu punya lifetime di kampus 4 tahun max, minimal ya oke lah, average lah rata-rata. Maksimal 6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun, gue kira sih sekarang udah nggak ada ya. 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Karena batas cuti itu cuma 2 semester seingat gue gitu. Nah dalam jelang waktu itu lu pengen hidup kayak apa? Karena bagi gue lulus tuh kayak mati kan. Insya Allah akan datang. Nah, yang paling penting kan bukan kapan lu mati, tapi apa yang terjadi setelah lu mati. Lu masuk surga atau masuk neraka gitu loh. Nah, sama aja ini kayak di kampus gitu loh. Ini untuk teman-teman bicara kampus terutama ya, karena kan ini audiensnya kemungkinan besar anak-anak di kampus. Iya. Dan biasanya kita itu baru ingat mati itu menjelang akhir selesai hidup ini juga kan. Sama, Bos. Ketika menjelang semester 7, 8 tuh baru ingat, aduh ini gue kalau mati nih, lulus nih, gue jadi pengangguran gitu loh. Atau udah ada pekerjaan yang nungguin lu gitu loh. Atau udah ada sekolah yang nungguin lu gitu loh. Jadi university atau kampus itu menurut gue itu ya makanya dinamakan pendidikan tinggi ya. Ini kan kita tidak hanya sekedar IPK, IPK penting gitu. IPK itu kayak catatan amal ibadah lu lah dalam derajat tertentu gitu. Tapi kan amal ibadah aja nggak cukup loh. Yang paling penting gimana Tuhan sayang sama lu kan. Yep. Nah itu keyakinan gue gitu loh. Jadi sehingga itu yang membuat gue kayak oke, dengan penuh kesadaran gue melakukannya secara serius sampai hari ini dan itu menjadi karakter gue sih. Termasuk berpolitik juga mungkin DNA-nya dari situ. Ketika jadi mahasiswa, gue ngelihat banyak sekali peraturan-peraturan itu yang pada akhirnya itu akan ditentukan oleh orang-orang yang punya power, punya posisi, ya kan? Dan mereka politisi. Nah waktu itu gue lanjut sekolah, pulang gitu, bikin bisnis. Banyak banget peraturan-peraturan yang harus gue consider untuk membuat bisnis di Indonesia. Dan yang bikin peraturan siapa? Ya politisi. Gue sempat bikin komunitas, menggalang kekuatan publik. Gue dari Sumatera Barat, bikin komunitas pulang kampung gitu kan. Sebanyak apapun duit dari komunitas gue gitu loh, itu tuh nggak akan pernah bisa cukup dan sebanding dengan APBD yang dipegang sama gubernur. Dan gubernur itu siapa? Ya politisi gitu loh. Nah, pun juga dengan bekerja di profesional, let's say BUMN atau apa, gue sempat nyobain juga di Garuda Indonesia gitu. Semua kebijakannya itu bersandar kepada apa? Ya peraturan. Yang bikin peraturan siapa? Ya politisi gitu loh. Nah, jadinya gue lihat ini setiap ujung dari pilihan-pilihan hidup kita, suka nggak suka itu ditentukan sama politisi. Nah, oleh karena itu, kenapa gue nggak jadi politisi aja? Gue bilang kan, kenapa gue malah tidak ngapa-ngapain gitu, karena kan itu yang menjadi hal yang mempengaruhi gitu loh. Nah presiden misalnya, presiden itu pemimpin politik, dia kader partai politik gitu loh. Gubernur juga kader partai politik. Pun seandainya ada profesional pengen gabung partai untuk maju pilkada, dia pun didukung partai politik gitu loh. Nah mau nggak mau isi partai politik siapa? Ya politisi gitu loh. Nah olehnya karena itu gue lihat ini kok ujung semuanya ini politisi nih gitu loh. Sekali lagi makanya gue memilih untuk bergabung di partai politik. Dan di negara yang demokratis seperti Indonesia gitu kan, institusi partai politik itu ya yang legal formal wajar yang harus kita pilih bro. Nah jadinya itulah yang membuat gue sampai hari ini ya udahlah jadi politisi aja gitu loh bro. Kira-kira gitu bro Tera. Oke bang, kan tadi lo bilang keresahan lo apa yang lo pengenin adalah do something to public gitu. Tapi kita lihat sekarang mungkin segmennya agak beda dari lo pertama ngebangun karir lo sebagai seorang anak muda yang terjun ke politik, dan sekarang yang di Stafsus mungkin dalam tanda kutip yang mendukung arahnya sedikit bergeser bang. Karena yang pertama pas lo masuk, oh ada anak muda nih gitu. Yang kita tahu dulu mungkin pada masa-masa lo juga banyak yang apatis, banyak yang tidak peduli dengan politik karena ngelihat bagaimana politisi yang ada di sana gitu. Tapi lo masuk ke politik gitu. Nah mungkin banyak yang mendukung pada saat, tapi sekarang bang kita lihat di media sosial gimana anak muda, karena juga saya juga mikir gitu, kalau anak muda adalah salah satu segmen sebagai pembentuk opini publik gitu. Nah setelah lo di Stafsus sekarang, apa kalau masih ngelihat orang-orang yang dulu ngedukung lo atau gimana opini publik tentang lo gitu? Karena sekarang banyak yang berbeda bang. Itu menurut lo gimana gitu dengan lo di pemerintahan sekarang? Iya, ya kalau gue sih simple aja bro. Kalau gue ya,
Karena lu tuh kalau pengen didukung gitu loh, lu tuh harus punya belasan step lah untuk sampai ke situ. Jadi jangan sampai kita itu berpikir bahwa dukungan itu didapatkan dengan mudah gitu loh. Itu panjang banget bro. Bahkan di akhir pun tiba-tiba ada orang nganterin duit segepok, hilang tuh dukungan lu gitu loh. Nah, jadi itu proses yang panjang sekali gitu loh. Jadi kalau gua sih meyakini hal yang paling penting dalam berpolitik, apalagi anak muda, gimana caranya orang yang sedang bawa sampan atau bawa kapal di Kepulauan Seribu ngomongin politisi, yang diomonginnya itu Valdo gitu loh bro. Oke. Nah, jadi atau orang petani di kaki Gunung Salak gitu, dia ngomong-ngomong politisi muda siapa? Valdo gitu loh bro. Nah, hari ini dia nggak bersama Valdo, ya nggak masalah. Besok juga bisa sama, bro. Ya kan, pada akhirnya kan politik itu menggalang dukungan. Ya kan? Nah, dukungan inilah yang harus bisa digalang gitu, apalagi di posisi seperti staf khusus Mensesnek bidang komunikasi dan media. Ya lu lihat dalam derajat tertentu udah kayak jadi jubirnya pemerintah lah gitu loh. Karena bidang komunikasi dan media ya. Nah, jadi gimana menggalang dukungan publik? Nah, oleh karena itu, gua sih tidak di posisi merasa perlu untuk men-entertain semuanya gitu loh. Karena gua lagi nggak bikin fans club gitu loh. Bahkan fans club pun gitu. Kadang-kadang malah pengen ngatur idolanya kayak apa gitu loh bro. Politik itu kan bukan jemaah fans club gitu. Itu adalah kelompok di mana mereka itu sadar bahwa pilihannya itu didukung atau tidak didukung. Nah, kalau seandainya ada, misalnya ada orang-orang yang dulu sepertinya mendukung, hari ini tidak mendukung, ya nggak apa-apa gitu loh. Justru yang paling lo khawatirkan itu adalah orang tuh nggak tahu sama lu dan orang tuh nggak tahu lu. Ini orang siapa? Ini teh saha gitu loh. Siapa ini orang gitu loh, bro. Nah, jadi kalau gua di posisi ini justru merasa dukungan dan tidak didukung itu adalah part of the game. Yang paling penting adalah gimana caranya lo bikin argumentasi yang legitimate, yang kreng gitu loh. Nah makanya kalau gue sih biasanya ngukurnya gampang aja bro Tera. Kalau serangannya udah personal gitu loh, ya udah berarti gue nggak perlu lagi gitu loh untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau substansi biasanya gue masih jabanin. Kalau misalnya serangannya udah kayak Ngabalin Junior gitu loh, atau seperti penjilat, kutu loncat, ya gue mau berargumentasi apa lagi sama tuduhan itu gitu loh. Nah, misalnya dalam derajat tertentu gitu, misal kita bicara tentang yang terbaru mural gitu misalnya, argumentasi yang gue dapat itu tuh nggak challenging gitu loh bro, mohon maaf gitu loh ya. Justru yang gimana cara gue menjawab 5 juta orang yang akan mengatakan Ngabalin Junior gitu loh. Apa yang mau gue jawab gitu loh, tuduhan itu. Oh, gue mau bilang gue bukan Ngabalin. Bagi gue, Bang Ngabalin dalam derajat tertentu tuh bagus juga gitu loh. Karena dia menjaga pemerintahan maju di depan gitu. Tapi kalau udah dibilang Valdo ini, dan kadang-kadang gue bingungnya itu yang ngasih statement kayak gitu, bro. Itu yang senior gitu loh. Ya maksud gue kalau mau challenge, please argumennya aja. Nah kalau seandainya gue, biasanya kalau udah main di personal, main di, ya sama lah kayak Pak Presiden Jokowi kalau udah dibilang pelangak pelongok tuh udah nggak mau ditanggepin lagi gitu. Dalam derajat tertentu bahkan gue merasa, ya sudah kalau ini sama kayak kita hidup lah. Kalaulah kita itu nggak bisa nge-challenge argumennya, kita serang aja personalnya gitu loh. Nah gue kan ketawa-ketawa aja. Gitu loh bro. Nah jadinya gue sih di posisi kayak, kalau udah ada serangan-serangan yang relatif personal gitu ya, nah itu gue biarin aja. Mau dia nggak dukung juga sampai kapanpun juga susah bos. Nah tapi kalau seandainya masih argumentatif, oh kayaknya begini deh. Oh iya mana argumennya? Ayo Bismillah gitu kan. Masih mau gue hadepin. Tapi kalau udah ngomongnya kayak insulting myself, ya kan dalam derajat tertentu kayak kadang gue ketawa aja gitu loh bro. Maksudnya lu ngabisin waktu lu untuk ngata-ngatain gue kayak gitu, lu nggak tahu apa pahala gue nambah gitu loh bro. Nah dalam agama gue kan gitu, orang yang dihina itu kan akan ditingkatkan satu derajat oleh Tuhan gitu, oleh Allah gitu loh. Jadi gue makin berpikir kayaknya nih ini cara yang bagus juga untuk menggalang pahala ini, ibadah kita biasa-biasa aja gitu loh kan. Jadi
bersyukurlah Anda. Bahkan dalam beberapa diskusi itu salah satu teman-teman gue bilang, ketika lu dibully habis-habisan secara personal, berarti lu tuh lagi benar gitu loh. Karena nggak ada lagi poin di mana lu diserbu dalam segi konten gitu loh, bro. Kira-kira gitu, brother. Oke. Bang, masuk ke ini Bang. Aku ngelihat Indonesia nih ya. Masyarakat Indonesia kalau kita berbicara masalah literasinya tuh udah kuat literasinya gitu. Tapi yang kurang itu functional literasinya gitu. Nah, lo pernah nyebutin nih di TED yang di apa namanya? Di Bullish Park 2019, lo nyebutin kalau misalnya untuk meningkatkan kualitas ruang publik itu sama aja kan dengan meningkatkan pengetahuan. Ada konten dan knowledge yang lo sebutin. Nah, spesifik ke public conversation-nya itu. Kira-kira lo bisa sedikit beri kami apa namanya ya, insight baru terkait dengan hal itu, terkait public conversation seperti apa yang seharusnya ada gitu untuk meningkatkan fungsional literasi dari masyarakat ini gitu, Bang. Iya, kalau gue sih gini aja, bro. Kalau seandainya ada yang mau ngajak debat konten sampai subuh, kita masih siap. Tapi kan kita nggak bisa melarang orang ini cuma mau pengen komen terus tiba-tiba, mohon maaf, woi, Valdo, jelek lu gitu. Ya gue mau bisa apa gitu loh. Ya mau nggak mau, bro. Karena kan pasar dunia digital ini kan luas ya. Maksud gue dengan penetrasi internet kita yang hampir 200 juta orang itu market size-nya segede itu. Yep. Nah, ada orang yang mungkin tidak mau berdebat, cuman mau apa ngata-ngatain doang. Dan itu ada, dan itu kita nggak bisa larang, Pak. Ya gimana cara kita larang orang yang mohon maaf ya dalam derajat tertentu tuh cuman mau insulting gitu loh. Ya mungkin gua nggak tahu nih apa, mungkin di komen lu tuh bakal ada nih di YouTube lu. Biasanya sih kalau live nih beat ini gua biasanya kan kalau gua live itu kan biasanya langsung tuh komen dasar Valdo. Nah itu gua kasih kalimat ini, biasanya berhenti tuh komen bentar, bro. Berhenti tuh karena merasa kayak bener juga nih gitu loh. Nah tapi kan ya suka nggak suka ini ya, kalau sana gue sih bukan orang yang mau nunjuk orang lain ya, gue lebih lihat ke refleksi diri sendiri gitu, bahwa memang terkait dengan ya berharap sih gue sebenarnya politisi itu jadi konten kreator, mau diundang di forum-forum gini, sampaikan pikirannya. Kalau enggak tuh orang pasti nyari kesalahannya tuh yang aneh-aneh aja, karena kan kalau nyari kesalahan orang mah semuanya punya, bro. Nah jadinya kalau menurut gue memang di titik ini gue merasa lebih penting bagi kita untuk memperbanyak politisi-politisi itu yang mau bicara dan konten gitu loh. Instead of berharap masyarakat yang kita tuntut untuk lebih aware sama digital literacy atau literasi politik gitu loh. Karena ya di sini ada domain partai politik gue kira. Nah makanya politisi dan partai politik ini tolonglah ngonten, gue bilang kan. Karena kalau lu nggak konten, yang isinya itu beritanya adalah berapa harga tas lu, berapa harga mobil lu, gitu loh kan. Terus lu tiba-tiba kepleset itu jadi berita dan headline, gitu loh, bro. Nah, tapi kalau dia bilang misalnya, pikiran saya adalah saya ingin menguatkan UMKM agar Indonesia, bla bla bla, darah gitu loh. Nah, itu kan bakal menjadi ini ya, maksudnya gitu. Nah, makanya penting banget menurut gue itu punya poin gitu loh, punya konten. Dan sesuai pula dengan konteksnya, sehingga menciptakan conversation. Itu 3C yang gue bilang di TEDx di Bullish Park berapa tahun lalu ya, kayak 2 tahun lalu deh. Dan gue sampai hari ini masih menjalankan cara begitu gitu loh. Walaupun gue mungkin nggak punya waktu untuk nge-podcast atau ngonten karena kan sedang ada amanah gitu. Tapi biasanya kalau diundang itu ya kita go on gitu, kita masuk gitu dan kita bicara gitu loh. Karena kalau ya pahit-pahitnya nanti syukur-syukur ada yang googling gitu, tiba-tiba ini ke-record kan, ya gue nggak perlu jelasin lagi gitu loh, bro Tera ya. Nah jadi oleh karena itu menurut gue, ya semua dari kita punya peran itu. Tapi kalau gue sih berharap tentunya yang domain paling besar dalam hal ini adalah politisi dan partai politik. Karena kalau seandainya kita berharap masyarakat gitu, masyarakat juga problemnya macam-macam. Kita nggak tahu suasana batinnya itu ketika dia komen di kita punya konten kan. Ya kita pun harus menerima dengan itu gitu loh. Lo bikin aja konten naik di akhir bulan gitu. Itu mungkin bisa jadi orang lagi ngamuk-ngamuk karena mau bayar cicilan nggak ada duit gitu kan. Atau sebagainya kan, itu faktor-faktor itu kan banyak. Nah sehingga hal lain juga yang mau gue sampaikan adalah kita itu kan kalau bicaranya dunia digital ya terutama ya, kita itu kan
punya kerentanan untuk terjebak algoritma gitu loh. Karena kan kita itu follow orang-orang yang sekubu aja sama kita. Iya. Bisa jadi orang-orang yang lu lihat itu, Tera, yang ngata-ngatain gue itu, ya karena lu sekubu aja sama mereka gitu. Lu mungkin nggak ngelihat echo chamber yang lain gitu loh. Ya kan? Karena kan yang lu follow mungkin orang-orang yang mohon maaf dulu mungkin tidak ya mungkin sampai hari ini tidak di dalam pemerintahan gitu, dan di media sosial pun kita kan diarahkan untuk follow your interest, bukan follow the bla 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 gitu loh. Jadi ketika echo chamber inilah yang menurut gue ya yang makin besar dia akan jadi trending gitu. Jadi kan pada akhirnya adu quantity. Nah jadinya menurut gue untuk tidak terjebak algoritma itu coba follow orang-orang berlawanan sama kita. Nah, gue tuh sejak Pilpres 2019 tuh gue banyak follow orang yang berlawanan gitu. Gue pengen ngeliat gitu. Oh di kolam itu mereka lagi ngomongin apa gitu loh. Oh di kolam ini kita lagi ngomongin ini gitu loh bos. Nah gue kira sih terjebak algoritma ini akan menjadi situasi yang penting juga. Dan kalau berbicara kepemimpinan, Tera, gue percaya kepemimpinan masa depan itu adalah kepemimpinan yang memiliki otot digital yang sangat kuat. Digital muscle. Jadi lo punya otot digital yang lu siap gitu loh untuk dalam derajat tertentu dihadapi dengan netizen ini. Netizen ini kan suka nggak suka, ya gue nggak tahu, mungkin ada yang di engineer gitu, tapi ada juga yang nyata gitu loh. Apalagi public figure yang punya followers banyak gitu loh. Nah, lu harus mampu punya otot digital yang sangat kuat kalau menurut gue. Kalau seandainya kita berbicara kepemimpinan masa depan, di mana informasi dan teknologi makin kuat, makin strong, akses internet makin terbuka, leader di masa depan itu adalah leader yang punya otot-otot digital yang kuat. Dia sanggup untuk menghadapi orang yang berbeda sama dia, di-insult, nggak main blok, gue jujur nggak pernah ngeblok bro, ya, jadi nggak pernah, nggak pernah baper gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang gue tahu nih orang ini siapa gitu, tapi gue nggak mau terpancing gitu. Nah paling kalau seandainya yang gue komen-komen di Twitter gue tuh menurut gue yang udah parah-parah banget deh gitu loh. Lo lihat aja tuh kalau yang gue komen-komen tuh misalnya kayak mohon maaf public figure tapi kok aneh gitu. Nah, gue nggak terima gitu loh. Maksud gue dia tuh punya followers banyak gitu dan gue nggak tega gitu loh. Dia tuh malah jalan di jalan yang mohon maaf gitu nggak masuk akal gitu loh bro. Dan biasanya ya gue biarin aja di situ, bukannya gue pengen insult mereka juga gitu. Tapi biasanya tuh selesai aja baik-baik tuh. Oh ya gue salah. Dan gue tidak mau menyalahkan mereka gitu. Karena kita ngomongin otot digital itu adalah kemampuan untuk lentur juga bro. Bukan otot digital nih bisa ya bukan tahan pukul doang gitu loh. Dan lu bisa menahan diri ketika lu benar gitu loh bro. Nah, lu nggak pamer juga, gue kuat nggak gitu juga gitu loh. Lu cukup sabar aja ngadepin ini. Karena ini kayak kalau dulu kita itu kan takut dikeroyok di pinggir jalan, Tera. Hari ini kita tuh takut dibully di Twitter kan. Padahal apa susahnya dilihat Twitter itu? Sebenarnya gitu. Tapi karena kita sudah tergabung dalam sebuah ekosistem digital yang presence kita itu mungkin hari ini bentuk kita begini, tapi di media sosial foto kita lebih proper gitu loh. Dan orang menjadikan itu sebagai asetnya dia untuk presence di dunia yang mungkin berbeda dengan di mana dia duduk hari ini gitu. Nah itu yang gue kira menjadi penting gitu. Ketika lo punya otot-otot digital yang kuat, lo sanggup menjadi pemimpin di masa depan. Feeling gue begitu. Lo butuh punya digital otot yang kuat. Dengan apa yang lo jelasin tadi nih bang, yang masalah otot digital gitu. Dengan ngelihat gimana atmosfer pemuda-pemuda zaman sekarang, tentunya di masa-masa sekarang ini, apakah kita ini bakalan siap untuk ngadepin bagaimana perkembangan digital itu nantinya gitu? Karena seperti yang udah bilang gitu, dengan kita juga ngelihat bagaimana di lapangan, di Twitter, di Instagram sekali bully baper gitu. Nah, apakah kita siap nih untuk ngadepin battle itu ke depannya gitu? Ya pilihannya itu bukan siap nggak siap bro. Harus saja. Jadi ya ketika zaman itu akan ke arah sana, kita tuh nggak bisa kayak dinosaurus gitu loh, yang menolak gitu loh. Bisa-bisa punah kita. Nah jadinya menurut gua, untuk mencapai itu ya kita, bahkan gue juga belum merasa gue begitu gitu. Maksud gue ya perlu latihan aja.
Karena lo harus sadar ketika lo punya sikap, ketika lo punya poin, pasti lo akan mendapatkan challenge gitu, poin lain yang bisa jadi suka nggak suka lo nggak akan terima itu gitu. Tapi pada faktanya akan begitu gitu loh. Nature itu adalah aksioma gitu loh. Ketika lo punya standing position, nah yang jelas sekarang gimana caranya setiap standing position lo tuh orang tuh bisa terima dengan argumen lo, legitimate gitu loh. Apalagi gue di dunia politik, politik tuh bukan dalam derajat tertentu bukan juga tentang mencari benar, mencari salah gitu. Karena benar dan salah itu pasti ada aja menurut orang. Tapi kan dukungan atau tidak didukung. Nah jadinya sekarang gimana caranya? Ya kalau gue di posisi sekarang adalah menggalang dukungan publik, memberikan legitimasi atas setiap kebijakan yang dikeluarkan presiden, istana gitu loh, agar mendapat dukungan publik. Dalam derajat tertentu bukan membenarkan, tapi melegitimasi. Oh iya. Jadi pada akhirnya bisa jadi agree to disagree. Mungkin gue nggak setuju, tapi yang dia bilang benar. Kan gitu aja. Hari ini dia mungkin nggak dukung kita, tapi besok dia akan dukung kita kalau masuk akal. Oke. Nah, tapi kalau udah nggak dukung banget, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Karena kan satu dari sebagian banyak gitu loh bro. Nah oleh karena itu gue sih merasa kita perlu latihan untuk nyampein pikiran, latihan untuk punya standing position yang jelas untuk setiap isu, apalagi anak muda ya. Ada banyak banget isu anak muda yang bisa dimasukin kawan-kawan bicara kampus, lingkungan, isu kepemudaan, isu olahraga, hobi, minat, bakat, agama, anything based on your passion aja. Kalau lu punya passion di sini, infiltrasi ini masuk sini gitu loh. Jadinya ini space-nya luas banget gitu loh Tera. Dan ini tuh bukan kayak balap lari juga gitu. Maksud gue bukan berarti lo harus punya banyak followers, enggak juga gitu loh. Lo lihat aja sekarang algoritma Twitter itu banyak banget yang trending atau bahkan banyak retweet dan likes-nya itu bukan orang yang punya follower ratusan ribu. Tapi apa? Kontennya itu keresahan orang gitu loh, Bos. Ya kan? Jadi kena gitu. Wah, gue iya banget nih sama ini. Walaupun mungkin lo nggak akan follow dia, lo nggak akan ngelihat tweet dia tiap hari gitu. Tapi kemampuan lo untuk nge-sense keresahan publik, keresahan orang, dan mungkin dalam derajat tertentu apa yang ada di pikiran orang, nah itu yang paling penting gue kira. Nah oleh karena itu sering latihan. Latihannya gimana bang? Ya punya empati lo, asalah empati lo. Gimana cara empati lo diasah? Lo banyak turun ke masyarakat, lo banyak dengerin orang, lo banyak nonton mungkin sesuatu yang menjadi pelajaran-pelajaran. Ada Netflix sekarang, ada YouTube, banyak banget tempat-tempat belajar gitu. Lo juga bisa bikin klub dialog, ada platform kayak Clubhouse, ada Zoom, ada IG Live gitu loh. Ya ngomong aja. Karena kalau lo nggak nyampein, orang juga nggak tahu pikiran lo apa gitu loh. Ya kan? Orang yang diikuti banyak itu kan orang, ya ada mungkin orang yang diikuti banyak itu karena dia punya figur dan punya karya lain gitu. Tapi kan ketika dia punya figur, dia punya keterkenalan, tapi kok nggak ada kontennya, paling dia follow juga kan? Ini orang apaan sih nggak ada isinya gitu loh. Hari ini kan orang mikirnya gitu. Ya hari ini mungkin kita melihat bahwa ada orang yang nggak sepakat dengan langkah-langkah yang dalam derajat tertentu gue lakukan itu, ya nggak apa-apa. Tapi kan pada akhirnya kan ada juga orang yang berpikir kayak, benar juga gitu loh. Nah yang kayak gitu kan selalu ada, Tera. Nah dan itu nanti kalau dalam politik itu biasanya dibuktikan dalam pemilu, simple aja. Dipilih nggak lu dalam pemilu, gitu kan? Didukung nggak lu dalam pemilu? Nah kalau nggak didukung, berarti dukungan lu kurang banyak, ya lu kerja lagi gitu loh. Jangan pundung juga gitu loh. Tapi kan kalau kita ngeliat ini bang, kita bicara masalah standing position ya. Kita masuk ke politik harus punya standing position gitu. Harus membawa keresahan dengan empati yang kuat empati yang kuat tadi yang lo sebutin itu. Tapi kalau kita ngelihat gimana atmosfer, gimana vibe politik di Indonesia sekarang gitu, dengan mungkin nggak, aku nggak tahu ya ini baik apa enggak gitu, terkait dengan adanya samar-samar di cover dari nepotisme, adanya politik terah di sana gitu. Ya, mungkin itu tidak gitu, tapi di atas kertas menunjukkan hal tersebut gitu. Nah, sedangkan kita yang membangun anak muda yang nggak ada ini gitu, yang cuma punya keresahan yang mereka pengen bawa gitu, kalah dengan hal seperti itu. Nah, itu
in your opinion itu seperti apa sih gitu? Karena lu juga orang yang bangun dari bawah kan? Ya kalau gue bisa bangun dari bawah, gue yakin orang yang ngata-ngatain gue lebih hebat lah. Gitu loh. Apa loh? Gue juga. Gue sih kalau privilege itu bro, gue nggak kayak gitu ngelihatnya. Gue rasa semua orang punya privilege. Bagi gue, kita sehat itu aja privilege bro. Kita bisa nggak sakit aja itu privilege gitu loh. Kita ada duit, kita nggak ada duit tuh gimana kita melihatnya aja sih kalau menurut gue ya. Gue tuh tidak termasuk orang yang punya masalah sama orang-orang yang dalam derajat tertentu itu keturunan ini gitu. Gue nggak ada masalah ya. Udah tarung mah tarung aja kalau gue. Nah masalahnya kita tuh udah nyobain belum? Ya kan? Kita udah kita mau tap in atau enggak gitu loh, bro. Dan menurut gua formulanya itu juga mungkin tidak sama gitu loh. Untuk orang yang mungkin dalam derajat tertentu seperti gua yang minim resource itu ya mesti begini jalannya gitu loh, bro. Itu pun menurut gua masih banyak faktor yang harus gua koreksi gitu loh. Lah kenapa kita malah sibuk mau ngomentari jalan orang gitu loh? Apakah kita sudah sempat mencoba? Cobain dulu aja. Karena jangan ngerasa kita itu terlalu menderita juga, bro. Maksud gue, nanti Tuhan marah juga gitu loh. Nggak tahu bersyukur jadinya kan. Jadi kalau gue sih di titik ini tuh kalau masalah KKN semuanya kasih ke penegak hukum aja lah. Udah ada aturannya. Oh kalau kita mau berdebat, oh hukum kan, nah itu bisa kita bahas di topik lain gitu loh. Tapi menurut gue, ya pilihannya cuma satu aja, mau atau nggak mau. Ini sih basic banget sih kalau menurut gue ya. Kalau seandainya berani nggak berani, mau masuk atau enggak, itu basic banget yang gue kira harus kita mulai serius sih gitu. Nah kalau hari ini kita melihat bahwa ada kawan-kawan yang punya keunggulan karena dia punya source of power itu berupa capital, keturunan, ya itulah source of powernya gitu loh. Gue nggak punya itu. Tapi ya mungkin lo bisa coba cara lain gitu, seperti mungkin proximity, kedekatan, atau mungkin lo populer gitu loh. Nah sekarang lo pun tinggal analisis saja, privilege lo apa, source of power lo apa. Kalau gue sih, gue kira sih mungkin dalam derajat tertentu ya popularitas itu gitu loh. Karena itu merupakan yang membuat gue sampai hari ini sih, gue kira ya lu bayangin aja bro, gue tuh ketua BEM UI itu 2012. Ya kan sekarang tuh 2021, Pak. Dan banyak ketua BEM setelah gua dan banyak juga ketua BEM sebelum gua gitu loh, Bos. Ya kan? Jadi kan lo harus mampu ini juga, mampu menerima fakta juga bahwa mungkin apakah yang lain itu nggak lebih baik dari gua rasa enggak gitu. Tapi mungkin pilihan hidupnya nggak kayak gua gitu loh. Gue yakin mereka profesional yang hebat, gue yakin mereka pengusaha yang hebat, gue sangat respect sama junior dan senior gue, dan gue bahagia melihat jalan hidupnya, dan mereka bahagia juga melihat jalan hidup gue, walaupun kadang-kadang mereka juga ngamuk-ngamuk sama gue gitu loh. Tapi kan yang paling penting jalan aja dulu. Apa yang lo tunggu? Kalau lo melihat, aduh ini susah, aduh ini nggak mungkin, ini mah nggak mungkin lah kita nih. Ya udah, terima aja fakta bahwa lo nggak ngapa-ngapain. Ya, dan lu berkomentar juga nggak masalah, Pak, gitu. Nggak masalah juga gitu loh. Tapi ya, yang jalan mah jalan aja, Tera. Yang berhenti mah berhenti aja gitu. Tapi gue percaya satu hal. Gue percaya bahwa kalau kita jalan terus tuh kita akan ketemu. Itu kepercayaan gue. Mungkin banyak dari di antara kita ini, mungkin Tera, gue mungkin pernah ketemu lu sebelumnya, gue nggak sadar juga, atau mungkin lu juga nggak sadar gue pernah ketemu lu. Tapi kalau kita jalan terus, dan lu hari ini bikin podcast interview gue, mana tahu nanti di masa depan lu yang gue interview gara-gara lu lebih nice gitu kan? Ya kan kita nggak tahu, Bos. Tapi yang paling penting gimana cara kita ketemu kalau lu nggak jalan? Lu menikmati menjadi komentar, ya nggak salah juga. Gue tuh nggak punya keinginan nyalain orang juga, bro. Ya silahkan sebebas-bebasnya, silahkan aja gitu loh. Tapi ya lagi-lagi pilihan di lu. Lu mau ngomentarin orang punya, oh ini anak ini, sampai kiamat semua orang beranak itu pasti pengen anaknya lebih baik gitu loh, Bos. Tapi kan apakah itu akan menghentikan lu? Apakah lu akan jalan? Nah itu kembali lagi ke lu. Jadi untuk kawan-kawan bicara kampus,
semua hal yang akan ente coba ya setelah lulus ini, mau jadi profesional, mau jadi PNS, mau jadi ustadz, mau jadi politisi, bahkan mau nganggur pun gitu. Semua tuh ada aja kurangnya gitu. Tapi pilihan lu tuh mau nggak gitu, lo mau mempersiapkan hidup lu pasca lulus gitu kan? Apalagi pilihan setelah lulus tuh menurut gua 7 aja bro. 1. Birokrat, profesional, pengusaha, tokoh agama, tokoh politik, habis itu motivator mungkin gitu kan, kreatif, habis itu nganggur gitu loh. Selalu ada nganggur lah, tergantung klasifikasi lu lah. Jadi ya apakah lu bikin podcast atau apa gitu, jangan lupakan selalu sisakan 1/X untuk penganggur ambil, pasti ada possibility untuk itu. Nah jadinya kalau gue sih gitu aja Tera. Kalau kita mau ngelihat kelebihan kekurangan orang, ya capek juga bro. Ngapain? Mending kita mikirin diri kita juga dalam titik tertentu. Tapi kan kalau ngelihat ini bang, yang masalah melihat kekurangan dan kelebihan setiap orang gitu. Kalau gue ngelihatnya berkaca ke abang ya, itu terlihat dari arena yang lo terjunin gitu. Dari semula lo di bagaimana menapak karir di politik, di partai politik dan segala macamnya, kemudian sekarang di staf sus. Gue ngerasa kalau misalnya, dan ini pendapat-pendapat juga yang ada di media ya, balik lagi gitu. Merasa kalau hal itu mengurangi independensi lo dalam menyikapi sebuah isu gitu. Karena lo jadi tameng bagi pemerintah gitu. Nah, dengan hal ini apakah kita masih bisa percaya dengan generasi-generasi yang akan datang kemudian gitu. Dia berjuang, habis itu masuk ke pemerintahan dan mungkin diksi-diksinya agak berbeda. Dan lu juga udah ninggalin. Lu masih ini nggak sih bang? Sebelumnya, lu masih nyimpen nomor nggak sih? Masih lah. Si banyak nih nomor ini tiap akhir bulan ini banyak nih. Tagihan-tagihan dari masyarakat. Tagihannya harusnya dia minta ke suaminya, tapi minta ke gue, ya udahlah gitu loh. Nah balik lagi, apakah independensi itu masih bisa terlihat kalau misalnya kita masuk ke sistem gitu? Ya kalau menurut gue kalau nggak ada pertarungan lu mau ngapain sih? Ya kalau seandainya lu nggak terima ya lu gabung sama yang di luar gitu loh. Lah hari ini kan barang gue di dalam. Maksud gue kendaraan gue di dalam. Ya kalau seandainya mau ya masuk. Yang di luar sekarang kan ada, let's say ada 2 partai. Gabung. Dan itu pun gue lihat Bang Fahri ngeritik mereka. Kurang ini gitu kan. Oposisinya dikritik nih hari ini sama Fahri Hamzah gitu loh. Maksud gue, ya mungkin itu yang dipikiran orang gitu loh. Lu mau ngapain gitu loh. Nah dalam artian kalau gue, yang jelas ketika dimintakan untuk menyampaikan pikiran, ya gue sampaikan gitu loh. Ya kalau seandainya dianggap nggak independen, ya nggak apa-apa. Tapi pasti ada juga yang menganggap, benar juga gitu loh bro. Jadi kan jangan sampai pikiran-pikiran echo chamber yang kita punya gara-gara kita, mohon maaf ya, followernya mirip-mirip kita semua gitu loh. Terus akhirnya kita justifikasi itu jadi publik gitu loh bos. Dan itu bahaya menurut gua gitu loh. Karena ngukurnya itu udahlah, didukung nggak didukung itu masih jauh Pak. Walaupun itu adalah sebuah dipilih dan tidak dipilih maksud gua. Dipilih dan tidak dipilih. Jadi gua nggak punya, dalam jadinya gue nggak punya ketakutan untuk tidak dipilih juga bro gitu. Yang penting yang paling bahaya itu adalah ketika lu nggak punya musuh kalau menurut gue di politik ya. Karena ketika lu nggak punya musuh, bisa jadi lu nggak punya teman gitu loh. Nah jadinya ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu banyak perhitungan. Karena biasanya terlalu banyak perhitungan bukan berarti sembrono ya. Yang penting lu punya poin itu terukur. Lu tahu ini kemana, lu tahu argumentasi lu basisnya apa, ya pasti konstitusi dong. Bahkan ketika di luar pun lu pada kan juga ngelihat gimana gue di luar nyerbunya gitu. Base-nya constitution gitu loh. Nah ketika di dalam ya base-nya tetap constitution. Nah apakah ada yang berproblem terus gue harus di luar aja? Lah ini partai gue di dalam, ya kan? Ya kan? Dan partai gue yang lama pun ikut ke dalam gitu loh. Ya gimana coba? Nah jadinya kan ya mau nggak mau Pak gitu loh. Mau nggak mau ya kita harus mampu untuk lagi-lagi
sorry, ini bukan tentang benar dan salah gitu, tapi didukung nggak didukung. Hari ini mungkin orang yang dulu mendukung gua nggak dukung gua, tapi bisa jadi orang yang dulu nggak dukung gua hari ini dukung gua, gimana coba? Iya kan? Yep. Jadi dan makanya gue nggak terlalu rusuh, Tera gitu, nggak terlalu rusuh soal itu. Karena kalau itu gue pikirin, gue nggak kemana-mana. Yang paling penting jalan masih panjang, masih 30 tahun. Lu berapa usia lu sekarang? 23. Nah, lu masih bisa lebih hebat lah dari gue. Amin. Ya gitu kan. Jadi gue percaya adik-adik ini lebih hebat dari gue gitu loh. Pasti lebih cepet gitu kali jadi staf sus atau jadi apapun itulah. Terpilih jadi bupati di usia lebih cepat gitu loh. Nah untuk hal itu nih jadi Bang, ya gue doakan juga gitu loh, jangan sampai ya mungkin ya jangan sampai itu loh untuk ngomong politisi muda gitu loh. Di usia gue yang 40 gitu loh bro, sama kayak ngomongin mahasiswa dan BEM ini, gue udah 9 tahun bro, lulus dari BEM UI gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau didatengin sama junior-junior gue selalu bilang, lo kalau seandainya gue masih diundang nih sebagai aktivis-aktivis nih berarti lo nggak berhasil lo jadi ketua BEM, gue bilang. Wah tapi mereka sih so far gue lihat sih ya mungkin skalanya beda ya, karena kan kalau gue berpolitik mereka lebih ke profesional, jadinya lebih banyak yang menahan diri. Gue tahu banyak teman-teman gue yang di BEM itu rata-rata tuh gue respect sama apapun pilihan karir mereka, dan ya mungkin ya karena mereka mungkin tidak punya kebebasan dan fleksibilitas dan independensi kayak gue dalam derajat tertentu untuk nyampaikan pikiran, ya mau nggak mau gue harus mengisi loop itu. Pada akhirnya gue berpikir begitu. Oh ya mungkin 9 ini banyak yang jago-jago, mungkin Manik gitu. Tapi Manik di NGO dia harus tetap fokus di dia punya isu. Fatur mungkin juga punya concern sendiri. Ya mau nggak mau gue tungguin aja sampai mereka masuk. Jadi ya gue di sini stay gitu di politik sampai teman-teman itu punya kesempatan masuk gitu loh. Karena kan bisa jadi nggak banyak juga orang yang beruntung bisa masuk politik, Tera gitu loh. Karena kan untuk masuk politik sendiri dengan sistem yang kayak sekarang ini yang sangat bagi gue nggak mahal ya. Biaya politik tuh nggak mahal, tapi nggak pasti. Karena udah banyak pun lo masukin belum tentu jadi, dikit pun lo masukin belum tentu nggak jadi gitu. Karena kepastian dalam politik itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah jadinya ya sudah, gue nungguin aja teman-teman datang gitu. Mana tahu nanti beberapa tahun lagi di usia mapannya mungkin akan datang untuk jadi bupati. Gue pasti tuh tolong gitu. Gue pasti support. Karena kan ya gue merasa kayak hari ini tuh mungkin ya gue dapat blessing gitu bisa berada di jalur ini. Ya gue tinggal tungguin teman-teman gue datang aja. Dan tugas gue satu aja, bertahan aja terus sampai mereka datang, dan baru gue bisa berpikir untuk pensiun gitu loh. Karena kan baru pada mulai kan. Gitu loh. Mereka baru pada mulai, ya biasanya kan average-nya kita starting politik tuh 40, 45, 50 gitu kan. Nah, mudah-mudahan gue udah bisa kayak ya mendanai mereka gitu di usia segitu gitu kan. Ya kita ganti-ganti peran aja karena bosen juga orang kalau kita mulu kan gitu, Bro. Oke, Bang, untuk mencapai hal itu, Bang, untuk anak muda ini terjun ke politik dengan literally memang di usia muda ya, apa sih yang harus dibawa gitu untuk mereka? Atau pesan-pesan lo deh, terakhir deh buat mereka, buat kita-kita ini. Ya, cobain aja lah. Gabung parpol aja kalau gue mah. Ada yang tiba-tiba ini, lo tinggal pilih aja parpolnya gitu loh. Ya lo pilih parpolnya, lo mulai dari situ, ya ikut pemilu, ya rasakan perjuangannya mungkin dalam jangka tertentu, karena ya kalau seandainya mau ngambil jadi kepala daerah bisa juga pilkada, tapi kan akan ketemu parpol. Jadi mau nggak mau kalau gue sih lebih pro untuk penguatan parpol, karena itu institusinya gitu. Karena gue pro parpol gitu loh. Karena mau nggak mau pro parpol tuh bukan berarti gue anti independen, nggak juga gitu. Tapi dalam derajat tertentu kalau bisa lo pakai parpol, lo akan menguatkan institusi negara kita, partai politik. Suka nggak suka, ini mungkin pesan juga ya karena udah mulai di akhir ya. Kita tahu bahwa masalah itu bisa jadi disebabkan oleh politisi dan partai politik. Tapi suka nggak suka, kita harus terima bahwa solusinya juga ada di partai politik. Iya kan?
Jadi mau nggak mau, ya kita harus perhatiin nih partai politik. Nah, pilih aja yang sesuai sama you punya, kawan-kawan punya pikiran, pertemanan, dalam derajat tertentu mungkin kecocokan. Jadinya ya sekali lagi gue pengen tekankan nih, masalah itu bisa jadi dibikin oleh orang-orang di parpol. Tapi suka nggak suka, solusinya juga ada di mereka. Jadi kita harus menerima itu sebagai konsekuensi negara yang demokratis. Nah jadinya gue sih lebih pro untuk penguatan partai politik. Mau nggak mau, kalau pengen jadi politisi, please pilih partainya. Dan caranya gimana, lo bisa tanya. Kalau lo tanya tentang yang merah, gue mungkin bisa jawab. Kalau lo tanya yang biru, gue cariin teman gue gitu loh. Kalau lo pengennya warnanya kuning, ada juga teman gue gitu loh. Jadi ya terserah aja. Kita juga nggak memaksa juga gitu loh. Karena setiap baju ini ada kendaraannya, ada tekniknya, sasaran marketnya, mungkin dalam derajat tertentu bahkan powernya gitu. Nah itu preference lo aja. Kira-kira di mana? Kira-kira gitu bro. Oke, makasih banyak Bang Valdo Maldini. Jadi itu teman-teman sekalian, diskusi kita bersama Bang Valdo Maldini pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita diskusikan malam hari ini, yang kita bicarakan bisa jadi insight baru buat teman-teman, spesifik khususnya buat saya Bang. Jadi terima kasih banyak buat waktu lo. Semoga sehat-sehat Bang. Oke, thank you Bicara Kampus. Sukses selalu. Mudah-mudahan makin banyak lah karya-karyanya. Amin. Banyak juga uangnya. Amin. Banyak juga karyanya. Sukses selalu bro. Thank you teman-teman Bicara Kampus. See you.